Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat kepada rupa kalian, kepada bentuk fisik kalian. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada harta benda kalian. Akan tetapi yang Allah subhanahu wa ta'ala lihat dari kalian adalah hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini ada beberapa faidah-faidah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini secara gamblang menunjukkan kepada kita bahwasanya sejatinya yang Allah subhanahu wa ta'ala lihat dari kita sebagai hamba-hambanya adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Adapun fisik kita, ya, warna kulit kita, bentuk rupa kita, ganteng apakah tidaknya kita, cantik apakah tidaknya kita, itu semua tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan harta benda yang kita miliki. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dikarenakan yang Allah subhanahu wa ta'ala lihat dari hambanya adalah hati dan amal perbuatannya, maka sudah semestinya bagi kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharapkan ridha dan ampunannya, agar kita lebih menyibukkan diri untuk memperbaiki hati kita dan amal perbuatan kita dibanding memperbaiki atau memperhatikan rupa, tampang kita, kecantikan kita, kegantengan kita. Jangan sampai kemudian karena sibuknya kita dengan memperbaiki paras kita, sibuknya kita dengan mencari harta benda, lantas kemudian menjadikan kita lupa untuk memperbaiki atau berbenah diri dalam hati dan perbuatan kita. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita agar kita tidak boleh terpedaya dengan harta, paras ataupun fisik dari penampakan dunia ataupun orang lain. Sejatinya, karena sejati yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah amal perbuatan dan hati si hamba tersebut. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kecantikan, ya, dengan kegantengan seseorang, ya, karena yang dilihat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal perbuatan dan hati seseorang. Maka seorang misalnya tatkala dia mencarikan jodoh misal untuk anak perempuannya, maka yang dilihat dari laki-laki yang akan menjadi calon anak perempuan itu adalah bagusnya agama dan akhlak dari si laki-laki tersebut. Ya, bukan kemudian lebih cenderung melihat harta bendanya, parasnya, kegantengannya. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridha agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan akan terjadi kerusakan yang besar. Kemudian selanjutnya, faedah dari hadis ini bahwasanya cara kita untuk memperbaiki hati kita adalah dengan memperkokoh keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memupuk keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta memperkuat rasa cinta, rasa takut dan rasa harap kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah cara kita memperbaiki hati. Adapun kemudian cara kita memperbaiki amal perbuatan adalah dengan kita menapaki, mengikuti tuntunan, ajaran, jejak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan kita berusaha beribadah seperti ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhlak seperti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermuamalah seperti muamalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya berakidah seperti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah cara kita untuk memperbaiki amal perbuatan kita. Singkatnya adalah dengan melakukan ittiba,
itu menapaki jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang lainnya juga dari hadis ini sebagai bantahan bagi mereka yang mengatakan yang penting hati saya baik, terserah perbuatan saya seperti apa. Karena dalam hadis ini kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang Allah lihat dari seorang hamba itu adalah amal perbuatan dan hatinya. Maka salah kalau kemudian ada seorang yang mengatakan yang penting hati saya baik, terserah perbuatan saya seperti apa. Karena sejatinya seorang ketika dia mengatakan hal tersebut berarti dia telah memisah-misahkan kedua hal yang Rasulullah SAW sebutkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat dari seorang hamba. Bahkan kita katakan sejatinya kalau hati Anda itu baik, pasti amal perbuatan Anda juga akan ikut baik. Sebaliknya, buruknya perbuatan Anda, buruknya apa yang Anda lakukan, buruknya apa yang nampak dari perbuatan Anda itu pertanda dari kurang bagusnya hati Anda. Maka ini sekali lagi adalah bantahan bagi mereka yang mengatakan yang penting hati saya baik, terserah saya nggak jilbaban, terserah saya mengerjakan maksiat itu, yang penting hati saya baik. Ini adalah ucapan yang salah yang terkadang dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk melakukan dosa-dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.